Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Baik, sebelumnya perkenalkan diri saya adalah Nurul Astuti NCB, mahasiswa S3 Program Studi Doktor Pendidikan di FKIP Universitas Bengkulu. Nah, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah analisis pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD yang merupakan sebagai salah satu dosen di program studi doktor pendidikan. Untuk materi atau bahan dari yang dikaji itu diambil dari buku Bapak Muhammad Kristiawan tentang analisis pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Buku ini sangat komplit ya, sangat komplit. Di dalamnya ada analisis landasan kurikulum, ada isu kurikulum, ada konten kurikulum, teori kurikulum dan sebagainya. Nah, namun untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan dari kurikulum. Nah, berbicara tentang landasan kurikulum, apa itu landasan? Mungkin terbersit di benak kita ya. Landasan itu apa? Nah, sekarang landasan itu tuh sebenarnya sama dengan pondasi. Jadi kalau berbicara tentang pondasi, kita anggap aja sebuah rumah. Rumah tanpa pondasi gimana? Kalau kita buat rumah nggak ada pondasi. Bisa dibayangkan, rumah tanpa pondasi pasti rumahnya akan roboh. Atau ada pondasi tapi nggak kuat, sama juga lama-lama roboh. Demikian halnya dengan kurikulum. Jadi dalam hal ini maka kita perlu menelaah tentang landasan apa saja yang bisa dipelajari ditelaah dalam kurikulum. Nah, berikut ada landasan filosofis ya, ada beberapa landasan, ada historis, ada landasan sosiologis, ada landasan psikologis. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih landasan filosofis? Nah, mungkin ini terkait dengan filsafat. Karena kita sudah pernah belajar filsafat, mungkin masih ingat apa itu filsafat? Ya, filsafat itu adalah cara berpikir mendalam terhadap suatu objek. Dengan demikian, di dalam sini kita akan membahas hakikat manusia, tujuan hidup manusia, untuk apa di dunia, dan bagaimana manusia itu bahagia. Jadi perlu ditelaah apakah tujuan pendidikan itu searah dengan hakikat atau tujuan manusia. Beberapa aliran filsafat kita kenal, ada filsafat perennialisme, ada filsafat esensialisme, ada filsafat progresivisme, ada filsafat rekonstruksionisme, dan yang lain. Ini hanya beberapa atau sebagian. Nah, filsafat yang pertama itu perennialisme. Ini adalah filsafat yang melestarikan nilai-nilai budaya lama. Berbeda dengan yang esensialisme. Di sini landasan filsafat ini berkembang dari realisme dan idealisme, di mana mengandalkan esensi dari yang dikaji. Misalkan bagi siswa yang nilai akademiknya tinggi gitu ya, bagus, maka diberi kelas akselerasi, itu contoh. Nah, kemudian yang filsafat progresivisme itu landasan filsafat yang berubah karena adanya perubahan zaman. Dan jadi di sini mempertimbangkan seperti apa sih nanti di masa depan, kira-kira begitu. Nah, yang filsafat rekonstruksionisme itu sebenarnya bergerak dari filsafat progresivisme. Cuman di sini lebih mengandalkan bagaimana suatu masalah dipecahkan. Artinya bagaimana seseorang bisa survive di masa depan. Di sini tentunya peserta didik maupun pendidik itu berperan sebagai agen perubahan. Wah, kalau kita lihat gampang hafalnya ya. Filsafat perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme. Ujungnya meme semua. Nah, kemudian itulah yang kita bahas tentang landasan filsafat. Yang kedua itu adalah landasan historis, ya, landasan historis.
Nah, landasan historis ini sebenarnya mengkaji bagaimana sejarah pendidikan itu terbentuk. Pernah suatu ketika, katakanlah ada suatu keluarga yang ingin sukses di masa depan. Nah, keluarga ini diberi pendidikan hanya oleh orang tua. Artinya tidak ada campur tangan orang lain. Di situ orang tuanya mengajarkan mungkin untuk yang laki-laki bagaimana cara berkebun, kalau yang perempuan bagaimana cara memasak, keterampilan umum lah ya. Nah, seiring berjalan si orang tua ini lama-lama mengambil kesimpulan bahwa pendidikan di sini belum cukup. Jadi mereka perlu orang lain. Sehingga mereka memberikan anak mereka ke misalnya ahli yang pandai atau apa istilah sufi ya. Sufi kalau nggak salah, ahli filsafat ya. Nah, kemudian si sufi ini akhirnya memberikan pendidikan untuk anak keluarga tersebut. Tapi ini terus menerus ya, mungkin berapa puluh tahun, ratusan tahun, si sufi ini akan mengambil kesimpulan juga bahwa ternyata tidak cukup, mereka perlu, artinya masih kurang, maka terbentuklah yang namanya kurikulum. Kurikulum, jadi melibatkan masyarakat, stakeholder lainnya. Itu kira-kira, jadi perlu dipertimbangkan di sini bagaimana sejarah pendidikan. Oleh karena itu, perlu ditinjau pendidikan abad 21, menjelang abad 21, abad 21, dan juga misalnya prakolonial, zaman kemerdekaan, pertahankan kemerdekaan maksudnya zaman sekarang. Ya. Nah, itu untuk landasan historis. Nah, kemudian saya lanjutkan, landasan ketiga yaitu sosiologis. Sesuai namanya itu sosio ya, sosio kan sosial ya. Itu terkait bagaimana budaya, masyarakat, dan pendidikan. Nah, dalam budaya tersebut tentu ada nilai-nilai budaya yang dilestarikan. Jadi intinya begini, dalam landasan sosiologis itu perlu dikaji nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh peserta didik agar mereka bisa bertahan hidup di masa depan. Atau gini, terkait bagaimana pendidikan karakter bisa ditanamkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan nilai-nilai budaya tentu tidak sama setiap daerah. Oleh karena itu bisa kita klasifikasikan ada budaya umum ya universal, ada budaya khusus. Kalau di buku Pak Dr. Kristiawan itu namanya budaya spesial. Ada budaya alternatif. Jadi sama khusus spesial ya, ada budaya umum. Nah, di sini kalau budaya umum ini misalnya kebiasaan disiplin. Itu kan sudah semua orang tahu apa sih disiplin itu kan supaya kalau mau maju harus disiplin. Jadi semua di daerah manapun, di negara manapun sudah tahu bahwa disiplin ini dasar seseorang untuk maju di masa depan. Berbeda dengan budaya khusus. Budaya khusus ini misalnya terkait dengan nilai lokal yang dilestarikan di suatu daerah. Ya, jadi intinya landasan sosiologi ini mengkaji hubungan antara budaya, masyarakat, dan pendidikan. Udah pada ngantuk ya? Kita lanjut ya, semangat. Kemudian landasan psikologis. Nah, landasan psikologis dari kata psikolog ya, tentu terkait dengan kejiwaan, bukan berarti sakit jiwa. Jadi di sini kenapa penting? Karena kita tahu bahwa objek yang dikembangkan itu tentu di peserta didik ya. Artinya kita perlu mengkaji bagaimana perkembangan jiwanya, bagaimana motivasinya, bagaimana ketertarikannya, bagaimana kecerdasannya, waduh banyak banget dan sebagainya. Jadi landasan psikologis ini perlu dibahas berdasarkan kajian teori-teori. Ya, misalnya seperti teori-teori belajar sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik. Mungkin ada yang tahu, ada beberapa ya, apa sih? Ada teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivisme, dan humanistik. Apa bedanya? Salah satu teori belajar yang pertama yaitu behavioristik. Itu beranggapan bahwa belajar itu bisa diamati. Dari mana? Dari perubahan tingkah laku peserta didik. Jadi mempelajari seperti bagaimana hukuman diberikan, pemberian penghargaan, penguatan, dan sebagainya. Nah, itu dicontohkan dan diberikan kepada
peserta didik atau siswa. Kemudian yang kedua itu kognitivistik. Nah, di sini agak berbeda. Kalau tadi dikatakan bahwa belajar bisa diamati, menurut paham aliran kognitivistik ini, bahwa teori belajar menekankan pada pemahaman. Jadi, belajar tidak hanya diamati, tapi dilihat dari tingkat pemahaman siswa atau peserta didik. Bagaimana cara melihat tingkat pemahamannya? Tentu melakukan pengujian terhadap pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan. Jadi kalau terjadi peningkatan kemampuan, berarti bertambah pengetahuannya. Dalam arti sudah belajar. Wah, kepanjangan ya. Kemudian konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini sebenarnya turunan dari kognitivistik ya. Jadi bagaimana siswa membangun pengetahuan-pengetahuan bagi mereka berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Kalau di matematika misalnya mempelajari tentang bangun ruang, itu peserta didik harus mengingat kembali materi pengetahuan sebelumnya, yaitu tentang bangun data. Karena bangun ruang itu terdiri dari bangun data. Jadi mengkonstruk namanya, konstruktivisme. Jadi nggak bisa mereka belajar bangun ruang kalau belum atau lupa tentang bangun data. Kemudian terakhir humanistik. Humanistik itu artinya meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi bagaimana proses pendidikan dengan adanya kurikulum diimplementasikan dalam pembelajaran. Artinya seorang individu dapat meningkatkan harkat dan martabatnya melalui proses tersebut. Bagaimana? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pak Dr. Muhammad Kristiawan selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga saya dari prodi program studi pendidikan matematika merasa semangat untuk belajar tentang kurikulum maupun tentang filsafat dan lain-lain yang terkait pendidikan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.